Shalom, berjumpa lagi kita saudara dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Harapan dan doa saya, saudara tetap kuat, tetap sehat dalam perlindungan dan kemurahan Tuhan. Dan karena kuasa Tuhan, bilur-bilur Tuhan, darah Tuhan yang berkuasa melindungi saudara sampai saat ini. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, izinkan saya menyapa teman-teman sahabat-sahabat yang berulang tahun beberapa hari yang telah lewat ya. Selamat ulang tahun kepada Pak Norman Lumbalan Kaol. Tuhan memberkati kiranya pada tanggal 25 April yang lalu. Juga adik Earl Arthur Jacob ya, atau biasa dipanggil Atui, meskipun sudah besar ya, sering dipanggil dengan nama panggilan kecilnya dulu, Atui. Arthur, selamat ulang tahun. Kemudian ada saudara James Henry Suwu. Apa kabar Lil Spagonya? Joakim sangat senang dengan nasi goreng keju yang ada di sana, luar biasa, recommended. Juga ada Ibu Maira, Ibu Anastasia Mega Aprilia yang biasa kita kenal dengan Maira Anastasia. Apa kabar Kak Maira? Saya harap novel yang baru segera terbit dan sama Ko Ernest akan segera difilmkan. Puji Tuhan. Inilah teman-teman kita yang berulang tahun dalam beberapa minggu ini ya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai senantiasa. Bagaimana Ibu Indri, Dede kita masih sehat ya, aman ya, makin bertumbuh dalam Tuhan. Juga Ibu Primi, bagaimana dedek kita sehat ya, semoga tetap bertumbuh. Dan Ibu Grandi masih menunggu saat persalinan, kiranya tetap sehat Bu ya, bersabar dan tetap kuat sampai saatnya nanti melahirkan. Kita berdoa supaya pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan menyertai dalam proses persalinannya nanti. Baiklah saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang ke-1. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-4. Yakobus pasal 1 ayat kedua sampai ayat yang keempat. Jika sudah menemukan, mari kita baca yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kalau dilihat dari bahasa Yunani, kata ketekunan, ya, ketekunan itu bisa diterjemahkan dengan cheerful atau endurance, kegairahan, ketabahan. Jadi ketika ada berbagai-bagai pencobaan, justru akan menghasilkan ketekunan, membuat kita lebih bergairah, cheerful, lebih bertahan, endurance, dan ada ketabahan jiwa. Dan ketika ketekunan itu sudah mencapai batas yang maksimal, akan menghasilkan buah ya.
Jadi ketekunan itu akan semakin meningkat dan akhirnya menghasilkan buah. Jadi buah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah sempurna. Kita menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi dengan pencobaan menghasilkan ketekunan, cheerful atau kegairahan, dan endurance atau ketahanan, ketabahan jiwa, yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi matang, sempurna, dan tak kekurangan. Jadi memang saudara, kita tidak bisa menghindari atau menyingkirkan adanya tantangan, cobaan yang mungkin akan kita hadapi. Itu ada di depan. Jadi di depan sana itu tantangan, cobaan bisa saja menghadang siapa saja, siapapun juga. Ya, jadi tidak terkecuali. Tetapi biarlah itu justru menghasilkan ketekunan. Dengan adanya tantangan, percobaan membuat kita tekun. Ya, membuat kita tekun karena apa? Kita bergairah untuk menjalaninya. Bergairah. Dan juga kita tabah. Ada gairah, ada tabah, ada kekuatan di sana. Sehingga pada akhirnya ketika dari ketabahan kita, kegairahan kita itu menghasilkan buah yang matang, kita akan menjadi sempurna dan tak kekurangan. Kita makin berhikmat, kita semakin tahu bagaimana menjalani hidup ini, bagaimana menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi. Saudara, ayat yang kita baca ini merupakan semacam pedoman filosofis, filsafat hidup sebagai seorang Kristen. Filsafat hidup yang praktis. Bagaimana orang Kristen atau orang percaya itu menghadapi realitas pencobaan yang ada, dan bagaimana pemahamannya tentang Allah dalam menghadapi realitas hidup, cobaan, tantangan, kesulitan yang terjadi, permasalahan, kesulitan, bahwa hidup ini akan menghadapi itu semua. Tantangan, cobaan, kesulitan akan dihadapi oleh siapa saja. Tetapi justru akan dipakai kesulitan, tantangan, cobaan, ujian atau apapun, kesedihan, itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi sarana bagi kita agar menjadi pribadi yang lebih kuat, bergairah menjalani hidup ini meskipun ada kesulitan, ada tantangan. Ya. Sebenarnya natur kita ini ketika menghadapi halangan, tantangan, mencari cara bagaimana bisa keluar. Ya, kita ingat awal-awal ketika ada himbauan untuk tidak mengadakan kebaktian di gereja, kita gagap, sehingga saya memilih cara yang mudah untuk dijalankan, membuat liturgi, di-share, kemudian orang tua memimpin kebaktian. Tetapi perkembangannya kemudian ada dorongan, kita buat kebaktian secara elektronik, kebaktian online. Kita siapkan, memang tantangan dan kesulitannya lebih banyak, tapi kita jalankan dan kita coba untuk meningkatkan. Ada kekurangan sana sini, tapi kita berjuang. Anak-anak muda kita perlu kita apresiasi. Pak Nathan juga banyak membantu bersama seksi ibadah kita mempersiapkan kebaktian secara elektronik, kebaktian online.
kadang ada nggak sync antara suara dengan gambar, dan tapi ya itulah upaya yang maksimal, dan kita akan benahi sedikit demi sedikit supaya semakin baik hasilnya. Kita bergumul supaya ada sarana-sarana multimedia yang memadai. Ya, mari kita berikan dukungan untuk adanya sarana-sarana multimedia. Kita bisa kembangkan menjadi bentuk pelayanan multimedia yang berkembang ke depan, karena bagaimanapun juga pelayanan multimedia ini tantangan masa kini. Kita bisa buat dialog-dialog interaktif. Anak-anak muda kita jago-jago dalam hal musik. Ya, kita bisa berikan fasilitas kepada mereka supaya mereka berkreasi. Ada yang bisa mengarang lagu, bisa menjadi sound engineer, editor video, ada yang kalian di bidang musik. Jadi kita beri ruang. Nah, jemaat kalau ada yang rindu rekaman lagu, silakan, nanti kita akan bisa fasilitasi. Doa dan harapan kita, dengan fasilitas yang semakin baik, kita pasti bisa melakukan terobosan-terobosan di bidang multimedia. Nah, saudara, itu tantangan ya, ketika situasi ada di depan mata, tidak bisa dihindari. Ya, kita jalankan, kita coba, kita jalani. Meskipun lebih repot tentunya dibanding dulu hanya siapkan liturgi dan khotbah saya saja yang direkam, dan sekarang berkembang. Dan artinya lingkup kita tidak dibatasi oleh tembok gedung gereja lagi, tapi sudah meluas sampai kemana-mana. Ya, jadi orang yang mengikuti kebaktian kita sudah sampai ke luar pulau. Dari Papua sering ada berita, saya ikut kebaktian. Kami didoakan juga dong. Ya, kita doakan secara global. Dari Kalimantan Barat, dari Melawi ada teman yang menghubungi dan memberikan masukan-masukan, merasa diberkati, dan akhirnya tertarik juga dengan clip-on yang saya pakai. Dan menginspirasi mereka untuk menggunakan itu. Ternyata praktis, khotbah dengan clip-on jadi leluasa, bebas katanya. Oke, kita tolong mereka. Jadi saudara, itu ada kesulitan, ada tantangan, ada barriers, ada halangan-halangan, tapi bagaimana kita harus lompati itu, lewati langkah itu, supaya kita bisa maju ke depan. Itu natur kita. Saya ingat anak kami, Joakim, waktu kecil, dia baru berusaha untuk merangkak. Tiba-tiba kok dia bisa mendekati kami yang sedang duduk-duduk di teras. Kami bingung juga bagaimana dia turun. Memang kasurnya itu ditaruh di lantai supaya aman lah ya. Jadi tidak ada ranjangnya, kasur ditaruh di lantai, matrasnya itu. Tapi kami pikir waktu itu dia masih sulit untuk bisa turun dari matras, itu cukup tinggi juga untuk ukuran dia, belum setahun. Gitu. Nah, sekali waktu kami cari tahu, kami intip bagaimana cara dia untuk bisa turun dari matras itu. Wah, dia berusaha, berjuang luar biasa. Saya pikir yang punya anak kecil tahu lah ya bagaimana perjuangan anaknya dulu untuk bisa turun dari ranjang dan sebagainya. Perjuangan luar biasa. Itu naturnya manusia, berusaha. Ketika ada halangan, tantangan, rintangan, bukan berhenti, tapi justru berjuang mencari jalan keluar. Nah, inilah yang sedang terjadi pada kita. Dengan adanya pandemi, diberlakukan PSBB, stay at home, work from home, dan banyak yang from home semua. Belajar dari rumah. Kita ditantang untuk menemukan cara. Jadi Allah bisa memakai kesulitan, tantangan, halangan, rintangan, masalah, cobaan untuk membuat kita menjadi semakin bergairah. Jadi menguji iman kita akan menjadi bergairah menjalani hidup ini. Tidak ada keluhan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tapi penuh penyerahan diri kepada Allah. Itulah iman. Semakin kuat iman kita, semakin bertumbuh. Dan saudara, akhir-akhir ini
memang batin kita ini harus kuat, harus bergairah menjalani hidup ini. Karena apa? Dunia maya ini dipenuhi dengan berbagai berita yang benar maupun yang hoax. Salah satunya adalah bahwa coronavirus ini itu alien. Coronavirus ini katanya alien. Kenapa? Itu lihat kemampuannya untuk bermutasi. Sekarang itu sudah ada sekitar 33 strain, 33 varian corona. Jadi bukan hanya satu jenis, satu macam, satu model. Ada 33 strains, 33 macam. Dalam waktu yang sangat singkat itu adalah bukti bahwa coronavirus itu adalah bentuk kecerdasan yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi di bumi. Ya. Dan katanya ini alien ini yang namanya coronavirus, yang disebut coronavirus yang sebenarnya alien katanya, ini sedang menginvasi bumi dan manusia. Dan katanya itu dokumen dari CIA yang bocor. Agen rahasia Amerika punya dokumen itu dan bocor ke publik. Dalam hati saya ini bisa-bisanya ya seteledor itu. Jadi alien dari luar angkasa melalui asteroid yang jatuh di kutub utara. Nah, saat menginvasi tubuh manusia itu, alien yang namanya COVID atau coronavirus ini akan mencari, menseleksi tubuh mana yang cocok untuk ditempati dalam jangka waktu yang lama. Kalau tidak cocok, dibuat mati saja. Begitu. Jadi kalau meninggal itu karena alien corona ini nggak cocok tinggal di tubuh itu. Kalau cocok, dia akan bertahan dan akan terdeteksi sebagai apa? Sebagai imunitas tubuh. Luar biasa. Akan melakukan proses simbiosis ya. Orang yang diinvasi itu akan tetap hidup dalam tubuh itu dan terdeteksi sebagai antibody. Jumlah mereka nanti akan begitu rupa sampai mencapai angka 666 666 666. Jadi 6-nya ada 12 kali. Jadi luar biasa itu. Sampai mencapai jumlah yang sebanyak itu. Bukan 12 ya, 9 kali ya. 666 666 666. Jumlah itu. Nah, setelah jumlah itu genap ya, maka itulah antikris akan muncul pada akhir zaman. Dimulai dengan si coronavirus atau COVID ini. Ya, kalau saudara mau tertawa silahkan terhadap berita yang dianggap hal yang sangat kacau ini. Tapi kalau tidak tertawa juga tidak apa-apa. Mana tahu tertawa takut dosa ya. Tetapi ada banyak orang yang percaya pada berbagai teori konspirasi. Saudara, bahwa kita perlu menyadari pengetahuan kita tentang coronavirus ini kan masih sangat sedikit. Paling saya lah ya. Pengetahuan saya tentang coronavirus masih sangat sedikit. Karena itu tanggung jawab kita itu waspada supaya kita tidak terjebak dengan opini atau penafsiran bahkan teori-teori yang belum tentu benar. Faktanya apa? Coronavirus ini menulari siapa saja, mulai anak-anak hingga orang lanjut usia, gelandangan hingga orang gedongan, politisi hingga rakyat jelata, ateis hingga rohaniwan. Kita bersyukur bahwa saudara kita, salah satu pengerja atau pendeta gereja kita yang di Kaltara, yang terjangkit coronavirus ini dan sudah menjalani masa isolasi dan dinyatakan sembuh, disambut dengan luar biasa, tidak dikucilkan. Ya, seharusnya kita memang begitu. Orang yang menderita, terjangkit atau terpapar corona, terinfeksi corona ini kan bukan aib. Mereka perlu kita dukung. Nah, ketika mereka sembuh, ya kita perlu berikan sambutan yang hangat, bukan malah dikucilkan. Ya, jadi tidak pandang bulu. Pendeta juga bisa kena. Dan kita sudah dengar bukan ada pendeta juga yang meninggal. Yang sembuh dan yang meninggal berasal dari semua kalangan juga. Kita tidak bisa menyimpulkan apapun dari orang-orang yang belum maupun yang telah tertular, yang sembuh maupun yang meninggal dunia. Mengaitkan tertular atau tidak seorang sembuh atau meninggalnya seseorang dengan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan akan menjebak kita ke dalam suatu opini, bahkan penafsiran teori yang sangat ceroboh. Mengapa ada
orang baik meninggal dunia karena COVID atau coronavirus, tapi ada juga orang jahat yang sembuh dan sebaliknya. Ya, jadi kita setidaknya kita tidak tahu mengapa si A sembuh, si B kok meninggal. Dokter yang menangani kenapa harus meninggal. Tapi orang yang mungkin dikenal hidupnya kurang baik tetapi dia boleh mengalami kesembuhan, kita tidak mengerti. Sehingga ada baiknya kita lebih baik berdiam diri, tidak menuduh, tidak mengucilkan, tidak menanggapi negatif dengan mereka yang terinfeksi atau mereka yang meninggal. Hukuman lah, kutukan lah, murka Allah lah. Memang kita sudah berdosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan semua dikaitkan bahwa karena dosa kita. Ya, ini situasi yang tidak kita mengerti. Saudara, ketika Tuhan Yesus dan muridnya melihat seorang yang buta sejak lahirnya, saya kira saudara langsung ingat cerita ini ya. Murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jadi ketika terjadi sakit, ada yang menghadapi pencobaan, mengalami kejatuhan, langsung kita, berdosa. Siapa yang berdosa? Dosa siapa? Kayak lagu dangdutnya. Jadi murid-murid pun bertanya, siapa yang berdosa, orang itu atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Tetapi apa jawab Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini luar biasa. Jadi ketika terjadi sesuatu pada diri kita, pada diri saudara kita, terjadi cobaan, ada kesulitan, ada kesedihan, ada kesusahan, ada tantangan, ada halangan, mungkin juga mengalami kegagalan. Siapa yang berdosa? Tidak perlu ditanyakan. Memang kita berdosa. Sampai saat ini kita masih melakukan dosa juga. Tapi bersyukurnya bahwa kita punya pengampun. Ya, kita ada pengampunan. Kita punya Allah yang Maha Pengampun, sehingga kita diampuni. Kita punya jaminan kita akan diampuni apapun dosa kita. Tapi jangan sengaja berbuat dosa. Nah, saudara, jadi tidak perlu ditanyakan. Karena apa? Tujuannya adalah dengan kenyataan itu supaya kita semakin endure, lebih bertahan, tabah, dan juga bergairah menjalani hidup, menjalani iman kita. Supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui saya, melalui saudara, melalui kita semua. Pekerjaan Allah dinyatakan melalui semua tantangan, kesulitan yang kita hadapi itu. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat sampai 3, kisah itu dicatat di sana tentang orang yang buta sejak lahirnya. Jadi ada banyak hal yang kita tidak mengerti dan tersembunyi, rahasia bagi kita saat ini. But it is no secret what God can do. Okay? Semua rahasia secret bagi kita, but it is no secret what God can do. Jadi tidak ada rahasia bagi Tuhan. Ya, Tuhan bisa lakukan apa saja yang kita pandang mustahil pun. Sebab itu baiklah kita meminta hikmat dari Tuhan agar mampu mengelola kesehatan batin kita, kondisi batin kita supaya tetap sehat dan kita kelola dengan baik. Jadi rasa marah, kecewa, frustrasi terhadap situasi yang ada, dengan suasana yang terjadi, kita tinggalkan. Lebih baik kita berharap. Memang mungkin sulit, pasti sulit. Sakit, takut untuk berobat. Karena di rumah sakit justru di sana banyak virus. Jadi untuk sementara banyak menyarankan jangan ke rumah sakit dulu. Tapi ya sakit kenyataannya. Bagaimana? Situasi ini sulit. Kondisi pembatasan yang luar biasa. Yang bekerja harian bagaimana? Ini sangat terdampak. Tapi biarlah kita tetap bergantung pada Allah. Mari kita konsentrasi dan melihat diri kita, mengevaluasi diri kita.
batin kita, supaya kita mengerti kehendak Allah. Dan dengan hikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, kita akan semakin bergairah menjalani hidup ini. Tetap semangat, kuat, apapun tantangan yang ada, dengan penyerahan diri kepada Allah, ya, berharap, bergantung kepadanya. Iman kita semakin kuat, pengharapan kita, sukacita kita semakin besar. Jadi ketika pencobaan datang, baiklah kita mengingatkan diri kita bahwa Allah memiliki janji yang kekal terhadap kita, janji yang besar, janji pemeliharaan, janji penyertaan, janji pertolongan kepada kita. Dan kiranya kita tekun juga mempelajari, membaca firman, supaya dengan pengertian dan pemahaman kita terhadap firman Tuhan, kita semakin mengerti bagaimana Kristus tetap bersama kita, memberkati kita, sehingga kita semakin diteguhkan. Puji Tuhan. Baiklah saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mau berharap, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kami tetap bergairah menjalani hidup kami meskipun ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, ada kesulitan, ada hal-hal yang membawa kesedihan. Mungkin kami juga mengalami kekurangan, tetapi biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan, karena Engkau berjanji melalui firman-Mu, Engkau akan memelihara kami, menyertai, memimpin kami, mencukupkan kami. Dan biarlah kiranya iman kami kepada Allah di dalam Kristus semakin teguh dari waktu ke waktu. Kami tidak kendor meskipun situasi yang kami hadapi dengan kondisi saat ini semakin sulit, tetapi biarlah kiranya kasih karunia Allah tetap kami rasakan. Kami menyerahkan setiap pribadi anggota jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan kekuatannya. Setiap keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua yang bekerja dari rumah. Tuhan tolong agar dapat mengerjakan hal-hal yang perlu dengan penuh ketekunan dan integritas, yang masih harus berangkat dan pulang ke dan dari tempat kerja. Tuhan melindungi, menyertai. Darah Tuhan yang kudus akan melingkupi hamba-hamba-Mu ini. Anak-anak yang belajar di rumah, Tuhan juga tolong mereka untuk bertekun dan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Kami berdoa bagi para dokter, jemaat Tuhan yang adalah tenaga medis. Tuhan tolong, baik dokter maupun perawat. Kami ingat dokter Nurung, kami ingat juga dokter Tanri. Juga di dalam keluarga kami ada perawat-perawat yang bekerja sebagai anggota Satgas Penanganan COVID-19 di rumah sakit ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai senantiasa. Tuhan menolong, melindungi agar tetap terjaga di dalam, tetap berjaga-jaga agar tidak terpapar atau terinfeksi oleh virus ini. Perlindungan Tuhanlah yang menyertai hamba-hamba-Mu, para tenaga medis, secara khusus keluarga kami, keluarga jemaat Gereja Kemahanjil Indonesia Bukit Zaitun yang terlibat dalam penanganan COVID ini, Bapak. Tuhan memberi kekuatan senantiasa. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati pekerjaan jemaat Tuhan, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, yang berwira swasta, pekerja seni. Tuhan melindungi kami. Yang mempunyai bisnis, Tuhan tolong. Yang berdagang, Tuhan akan tolong kami semua, supaya kami dapat menjalankan
pekerjaan kami, usaha kami, dengan pertolongan Tuhan. Bagi pekerja seni, Tuhan memberikan inspirasi dengan situasi yang ada ini, supaya menghasilkan karya seni yang berkualitas. Para mahasiswa, Tuhan menolong mereka. Mungkin ada tugas-tugas kuliah dari rumah, Tuhan beri hikmat. Mereka yang tinggal di kos, di asrama-asrama, Tuhan memberkati, memimpin mereka yang jauh dari orang tua, maupun yang tinggal bersama keluarga di Jakarta, Tuhan memberkati. Yang ada di luar negeri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan yang sudah senior, yang sudah menjalani masa usia emas, Tuhan lindungi mereka. Orang tua kami ini Bapak, para senior kami, sesepuh kami, Tuhan beserta dengan mereka, melindungi mereka senantiasa. Ibu yang hamil, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibu dan bayinya. Juga adik-adik yang baru lahir, yang masih baby, Tuhan memberkati mereka supaya tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan. Anak-anak kami, Tuhan lindungi dalam kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Bangsa negara kami, presiden, para menteri, Tuhan beri hikmat untuk mengambil langkah yang tepat dalam menangani wabah ini. Juga para tenaga medis yang bekerja, Tuhan beri kekuatan, perlindungan untuk dapat bekerja dengan baik. Para pasien yang sudah terinfeksi dengan coronavirus ini, Tuhan melindungi mereka juga. Dan masyarakat supaya cerdas, tidak memandang secara sinis atau negatif terhadap penderita COVID, tetapi mereka justru memberikan dukungan, termasuk ketika mereka pulang, mereka akan disambut secara wajar, bukan dikucilkan. Juga ketika ada yang meninggal, masyarakat tidak bereaksi berlebihan karena takut ketularan dan sebagainya, supaya mereka mengerti, mempunyai pemahaman tentang virus, bahwa ini bukan makhluk hidup yang punya kaki, punya mata, bisa terbang, bisa berjalan, bisa menjangkit dengan sendirinya kemana-mana, sehingga ada ketakutan berlebihan. Biarlah masyarakat paham dengan situasi yang ada, memberi rasa empati kepada keluarga yang ditinggalkan oleh sanak keluarganya karena gangguan atau infeksi coronavirus ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami. Amin. Selamat berjumpa lagi saudara. Kita bersyukur kiranya hari ini kita melangkah di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita akan bertemu pada waktu yang akan datang dalam kemurahan dan kasih Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Marilah kita bergantung kepada Allah, berharap padanya, semakin beriman dan semakin bergairah menjalani hidup kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.